Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hasil dari pembuatan makalah reflective writing. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdiansyah, nomor induk 221224 jurusan Magister Teknik Sipil, mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau, Universitas Sangga Buana YPKP. Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah reflective writing ini sesuai waktu yang telah ditentukan. Makalah ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi tugas UTS dari dosen mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau, yaitu Ibu Andini Raditya Pratiwi. Di pembahasannya dimulai dari reflective writing dari kelompok 1. Kelompok 1 ini membahas tentang studi kasus highway planning in the United States, di luar negeri, mendapatkan pemahaman yaitu pentingnya integrasi antara infrastruktur hijau dan perencanaan jalan raya untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mendukung ekosistem. Beberapa manfaat utama dari integrasi ini termasuk pengurangan dampak lingkungan seperti fragmentasi habitat, peningkatan kualitas udara, serta pengelolaan air hujan yang lebih baik. Infrastruktur hijau seperti penanaman vegetasi dan penggunaan material permeable dapat membantu memitigasi perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Sementara untuk studi kasus yang diambil dalam negeri itu tentang gedung menara BCA. Penulis mendapatkan pemahaman di antaranya yang pertama, itu mengenai penerapan prinsip efisiensi energi, kemudian penerapan prinsip energi terbarukan, bahan ramah lingkungan, zero carbon, prinsip desain thermal pasif. Juga penerapan konsep arsitektur berkelanjutan pada gedung perkantoran merupakan solusi dari dampak buruk pembangunan. Arsitektur berkelanjutan menciptakan bangunan ramah lingkungan yang menitikberatkan pada kualitas hidup yang lebih efisien dan ekonomis dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam sehingga menjaga lingkungan demi keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang. Hasil pemaparan kelompok 2 yang membahas tentang konsep dari green infrastructure, terus memahami bahwa konsep infrastruktur hijau merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan elemen alami dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat. Khususnya di Indonesia, penerapan infrastruktur hijau telah menunjukkan kemajuan, terutama melalui berbagai kebijakan dan program yang mendukung pengembangan ruang terbuka hijau, sistem drainase berbasis alam, dan bangunan hijau. Studi kasus yang diambil oleh kelompok 2 ini tentang kolam retensi Andir di Bandung untuk di dalam negeri, kemudian Spon City di Tiongkok, China untuk di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur hijau dapat memberikan dampak positif yang signifikan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kualitas udara dan air, pengendalian banjir, serta peningkatan keanekaragaman hayati. Namun, tantangan yang dihadapi seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya dana, regulasi yang jelimet, masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi infrastruktur hijau. Dari kelompok 3 itu membahas tentang green is the new gray. Ini merupakan langkah penting menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, di mana fokusnya bukan hanya pada pembangunan fisik dan teknologi, tapi juga pada pemanfaatan elemen alam untuk mengolah sumber daya secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Infrastruktur hijau ini merupakan
mengutamakan penggunaan solusi berbasis alam, seperti taman kota, drainase ramah lingkungan, penanaman vegetasi, untuk mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, perubahan polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi peralihan ini tidak hanya berupaya mengurangi dampak negatif, tapi juga meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan kota dalam menghadapi krisis lingkungan di masa depan. Studi kasus yang mereka ambil itu Meikarta, di mana Meikarta ini seperti yang kita tahu bersama adalah proyek yang tidak ada kejelasannya sampai saat ini itu bagaimana pembangunannya seperti itu. Dianggap gagal karena banyak faktor eksternal yang tidak terselesaikan seperti perizinan, pelanggaran pemanfaatan lahan, suap, dan lain-lain. Padahal jika dikelola dengan baik dan benar, Meikarta mungkin saja bisa jadi kota mandiri yang menerapkan pembangunan infrastruktur hijau. Di luar negeri, mereka mengambil contoh kanal Buckingham di kota Chennai, India. Dinilai gagal diantaranya karena sering mengalami kerusakan. Nah, dari kelompok 4 ini menjadikan kota Pontianak sebagai studi kasus dalam negeri yang dinilai gagal dalam mengelola suatu kawasan dengan konsep green infrastruktur karena beberapa aspek, seperti aspek topografi, di mana Pontianak itu hanya memiliki ketinggian permukaan tanah 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut. Juga kontur topografis yang relatif datar. Kemudian padatnya permukiman dan aktivitas masyarakat yang memicu berbagai macam permasalahan seperti limbah rumah tangga dan industri. Drainase yang masih menggunakan sistem gabungan, sehingga semua air hujan dan seluruh pembuangan limbah cair rumah tangga itu berada di dalam satu saluran. Dari kelompok 5, membahas topik Sustainable Development Goals (SDGs). Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak ada kemiskinan, kelaparan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan penurunan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, pengurangan ketidaksetaraan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, tindakan untuk iklim, kehidupan di bawah air, di atas darat, perdamaian, keadilan, institusi yang kuat, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Tinjauan ke-8 SDGs di seluruh dunia dan Indonesia dapat dilihat dalam 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan kesejahteraan. Dari kelompok 6 di kampus Universitas Sumatera Utara. Disampaikan bahwa lingkungan kampus USU menurut persepsi dan pendapat mahasiswa itu dinilai layak untuk dilalui dengan berjalan kaki. Namun ada pertimbangan bahwa jalur tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai pintu masuk, bukan sekedar jalur sirkulasi. Responden memberikan tanggapan di atas rata-rata untuk hampir semua pertanyaan dalam kategori kenyamanan dan daya tarik. Tapi meskipun persepsi mahasiswa terhadap kenyamanan lingkungan kampus cukup baik, hasil pengamatan menunjukkan bahwa bangunan dan tempat berjalan kaki cenderung terpisah satu sama lain. Jarak tempuhnya menjadi jauh karena mahasiswa harus memutar tanpa jalan pintas. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung terkait keamanan dengan kenyamanan dan daya tarik membuat kegiatan berjalan kaki menjadi tidak nyaman, melelahkan, tidak aman, dan tidak menarik. Beranjak ke kelompok 7, dengan pembahasan topik hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, didapatkan poin-poin diantaranya dengan green infrastruktur, risiko banjir dapat diminimalkan oleh stormwater management dengan teknik rain gardens, walls, dan bioswale. Studi kasus yang diambil dari kelompok 7 ini
adalah pengendalian banjirop di Kota Semarang. Penggunaan kolam alami atau kolam retensi yang berupa cekungan atau lahan resapan yang sudah terdapat secara alami yang dimanfaatkan baik pada kondisi aslinya atau dilakukan penyesuaian merupakan salah satu konsep green infrastruktur di Polder Semarang. Selain itu juga pemanfaatan kawasan mangrove pada area tanggul dan kawasan pantai pesisir Kota Semarang sebagai penghalang alami terhadap gelombang badai dan erosi yang bisa meminimalisir dampak banjir rob. Untuk kelompok 8 yang juga masih membahas topik hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, mereka mempromosikan dan mengoperasikan kota spons secara berkelanjutan dikebutuhkan peningkatan kualitas keahlian dengan memasukkan bahan ajar, mulai dari tingkat sekolah hingga tingkat perkuliahan. Misalnya saat ini itu ada tambahan bahan ajar versi sekolah dasar, misalnya Spons Castle Adventure dan Kota Spons Exploration untuk versi sekolah menengah. Kementerian Pendidikan di sana itu merilis buku merancang komunitas Spons untuk menjadi panduan pembelajaran Kota Spons untuk membantu siswa memberikan pemahaman yang komprehensif. Lanjut ke kelompok 9 dengan topik penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Ini didapatkan penerapan green infrastruktur memiliki banyak manfaat. Itu diantaranya untuk pengelolaan air hujan yang membantu mengurangi limpasan air hujan, cegah banjir, serta meningkatkan penyerapan dan penyaringan air ke dalam tanah. Kemudian untuk perbaikan kualitas lingkungan, untuk memperbaiki kualitas udara, mengurangi efek pemanasan perkotaan, serta mendukung keberagaman hayati. Peningkatan estetika dan kualitas hidup itu untuk juga menciptakan ruang terbuka hijau yang nyaman, serta menyediakan habitat bagi flora dan fauna lokal. Itu juga untuk membuat efisiensi dan keberlanjutan untuk jangka panjang dengan memanfaatkan proses alamiah yang mengurangi kebutuhan akan infrastruktur buatan dan memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Green infrastruktur ini dapat diterapkan di berbagai zona, termasuk perumahan komersial, kawasan perumahan komersial, ruang terbuka hijau, jalur pedestrian, dan kawasan pengembangan baru. Dengan solusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal untuk memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan dan masyarakat. Terakhir dari kelompok 10 membahas topik penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Penulis dapat mengetahui bahwa dalam sektor pertanian, green infrastruktur mampu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui praktik seperti agroforestry, konservasi lahan, pengelolaan air berkelanjutan, dan penggunaan energi terbarukan. Dalam perancangan kota, green infrastruktur berperan penting dalam menciptakan kota yang tangguh terhadap perubahan iklim. Dalam pengelolaan hutan, green infrastruktur fokus pada konservasi dan restorasi ekosistem untuk mempertahankan fungsi hutan sebagai benteng karbon, pelindung keragaman hayati, dan sumber penghidupan masyarakat lokal. Secara keseluruhan, penerapan green infrastruktur memberikan solusi berbasis alam yang terpadu untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Dengan implementasi yang tepat, green infrastruktur tidak hanya dapat mengurangi dampak perubahan iklim, tapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Demikian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Dapat pustaka terlampir. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat memenuhi kriteria untuk penilaian UTS. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.